Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah setelah Bapak melihat tanggapan dari teman-teman, ya, alhamdulillah banyak yang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan orang tua kalian, orang tua kita juga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mempelajari materi Al-Quran dan hadis. Nah, silahkan teman-teman disiapkan buku paketnya, ya. Kemudian sambil disimak materi yang Bapak sampaikan, teman-teman juga dibuka halaman-halamannya. Seperti itu, ya. Makasih. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Kita masuki bab yang keempat. Kemarin terakhir teman-teman sudah menyetorkan bacaan surah Al-Fil kepada orang tua kalian. Ya, alhamdulillah itu merupakan sebuah kerjasama yang sangat bagus, kolaborasi yang sangat bagus. Mudah-mudahan kekompakan tersebut tetap senantiasa terjaga. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Maaf. Adapun hari ini insya Allah yang akan kita pelajari adalah ayo kita belajar surah Al-Humazah. Nah, adakah yang tahu teman-teman? Apa arti dari Al-Humazah? Kemudian berapa ayat surat Al-Humazah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat ilustrasi yang ada di gambar, kita fahami di sana ada seseorang yang dalam keadaan sakit. Tidak memiliki kaki ya. Jadi tidak memiliki kaki salah satunya. Maaf. Nah, dengan membawa tongkat sebagai penyangga. Nah, ternyata ketika kita melihat ilustrasi ini, ada beberapa dari temannya yang mengumpat atau menjelek-jelekan. Ya, atau mencela kepada temannya. Kalau kita melihat, kira-kira menurut teman-teman, apakah ini perbuatan yang baik? Tentu tidak. Ini bukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan seperti ini tidak seharusnya dicontoh oleh seorang muslim. Sebaiknya dijauhkan atau tidak dilakukan. Seperti itu. Ya. Nah, adapun di sini di bahasan kita di bab keempat, tentu teman-teman juga mudah-mudahan juga sudah mendengar apa itu surah Al-Humazah dan apa arti dari surah Al-Humazah. Nah, Al-Humazah sendiri artinya adalah pengumpat. Apa? Pengumpat. Nah, kemudian apa yang Allah lakukan? Apa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan pengumpatan? Oke, silakan dibuka halaman setelahnya. Di halaman ke-32. Nah, kita diharapkan sudah pernah mendengar ya, yaitu surah Al-Humazah. Yang mana surah Al-Humazah termasuk kepada surat pendek karena ayatnya hanya 9 dan pendek-pendek. Ya, dan biasanya terkadang suka dibaca oleh seorang imam, terutama pada sholat-sholat yang jahar, pada sholat-sholat yang suaranya keluar, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Mari yuk kita baca bersama-sama surah Al-Humazah. Silakan teman-teman dilihat untuk bacaannya. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca secara bersama-sama. Nah, adapun surah Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Ada berapa? 9 ayat. Nah, apa arti dari Al-Humazah? Yaitu pengumpat. Maksudnya adalah pengumpat ya yang melakukan perbuatan memaki atau menjelek-jelekan orang lain. Seperti halnya tadi, ketika ada seorang anak yang dalam keadaan sakit, tidak memiliki kaki atau disabilitas. Nah, ternyata ada teman-temannya yang menjelek-jelekan. Bahkan teman-temannya memaki. Nah, inilah salah satu perbuatan mengumpat. Sebagai seorang muslim, kalian, kita semua tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Ya, kita jaga lisan kita untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Kan kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Nah, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia sempurna yang menjadi suri tauladan seluruh manusia, contoh yang baik. Beliau saja melarang untuk seluruh umat muslim, untuk seluruh orang-orang menjelek-jelekan atau mengolok-olok sesama manusia. Tidak boleh kita membicarakan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak boleh kita mengibah, ya, gibah terhadap kekurangan orang lain, tidak boleh. Kita jaga ucapan kita dari perkataan-perkataan tersebut. Nah, kemudian apa sih Pak? Ya, apa sih balasan bagi orang-orang yang suka mengumpat? Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan neraka, teman-teman. Akan memberikan neraka bagi orang-orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan tercela, menjelekkan atau menghina, mengolok-olok. Nah, nanti tempatnya adalah neraka. Nah, apa nerakanya, Pak? Nah, neraka itu macam-macam. Nah, adapun orang yang suka mengumpat, itu akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Neraka apa? Neraka hutamah. Hutamah. Tulisannya seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman perlu ketahui apa sih yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela? Ya, yaitu pertama tadi mengumpat, ya, memaki atau mungkin menjelek-jelekan orang lain, ya, mencela, menghina. Yang kedua apa Pak? Yaitu memfitnah, mengadu domba, senang kalau orang lagi berantem. Nah, awas, hati-hati. Nah, maka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Dan yang ketiga yaitu orang yang kikir. Apa itu kikir? Pelit, bakhil, tidak mau berbagi dari harta yang dimilikinya, ya, maka ini semua merupakan perbuatan tercela, ya, dan Allah akan memberikan neraka kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya, sudah seharusnya untuk menghindari serta menjauhi perbuatan dari mengumpat, memfitnah dan juga bakhil. Kita harus sering-sering bersedekah. Teman-teman jajan 10.000 sehari, sedekahkan 1.000. Ya, boleh bantu orang yang lain. Atau mungkin bisa diberikan kepada orang yang minta-minta. Atau mungkin ada pengamen. Nah, ini salah satu cara kita bersedekah. Atau mungkin ketika teman-teman sholat di masjid, teman-teman bisa memasukkan uang 1.000 itu. Itulah cara agar kita terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Nah, setelah ini teman-teman diharapkan untuk bisa melafalkan. Apa itu melafalkan? Mengucapkan, melafazkan, membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Ya, maka bagaimana caranya? Kita baca dengan cara satu persatu. Nah, seperti halnya tadi yang sudah Bapak bacakan, kita langsung menuju ayat. Ya, nanti silakan teman-teman untuk membuat video. Jadi tugasnya teman-teman membuat video. Nah, videonya teman-teman boleh melihat Al-Quran atau juz amma.
Apa Pak videonya? Yaitu membaca surah Al-Humazah. Pelan-pelan saja. Ya, Bapak sangat harapkan teman-teman dibaca. Jadi karena Bapak ingin mendengar bacaan kalian, lafaz kalian, makhorijul huruf kalian, jadi sebaiknya dibaca. Ya, bacanya secara pelan-pelan. Nanti ada waktunya ketika Bapak minta untuk dihafalkan. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kemudian tadi teman-teman setelah nanti membaca, diulang-ulang terlebih dahulu hingga lancar. Kemudian baru divideokan bacaannya, kemudian dikirim ke Bapak melalui Japri. Nah, jadi baca dengan tartil, baca boleh melihat Al-Quran atau juz amma, ya, dan ketika lancar silakan dibuat video dan dikirim ke Bapak. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.